Perihal-perihal yang dimohonkan oleh pemohon yang mulia setelah kami baca dari awal sampai akhir soal politik uang, kemudian paslon 1 sendiri secara langsung melakukan politik uang, ada oknum birokrasi dan aparat desa di seluruh kecamatan PSU dimanfaatkan menjadi tim ses paslon 1, ada intimidasi, ada premanisme dan seterusnya yang mulia. Menurut kami dalil-dalil pemohon tersebut sebenarnya masuk dalam kriteria pasal 73 Undang-Undang Pemilihan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilihan. Jadi bukan perselisihan hasil pemilihan. Bahwa dengan demikian yang mulia, menurut kami Mahkamah tidak berwenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca pemungutan suara ulang atau PSU 9 Juni 2021, sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan masih berlanjut. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 02, Denny Indrayana dan Difri Darjat atau H2D, kembali menggugat pasangan nomor urut 01, Haji Sahbirin Nur dan Haji Muhyiddin atau Birinmu ke Mahkamah Konstitusi. Dalam berkas gugatannya, H2D mengajukan lebih dari 300 alat bukti dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Birinmu. Sidang pemeriksaan pendahuluan perselisihan hasil pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2021 telah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 secara offline dan daring di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terlanjur tayang, kembali menayangkan proses sidang tersebut secara bersambung di channel ini. Video ini telah mengalami editing di beberapa bagian tanpa mengurangi substansinya. Link video asli dari YouTube resmi Mahkamah Konstitusi RI kami sertakan di kolom deskripsi. Silahkan memberi tanggapan dan komentar secara sopan di kolom komentar. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu serta mensahkan alat bukti, semua alat bukti. Oleh sebab itu diminta kepada semua pihak, pemohon, termohon, Bawaslu terkait, kalau masih ada alat bukti tambahan segera dimasukkan pada awal sidang ini sehingga nanti kami melakukan verifikasi dan sebelum sidang kita akhiri bisa disahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada sidang yang lalu waktu yang digunakan oleh pemohon kurang lebih 50 menit. Kita juga berharap pemohon ketika itu memang sudah membuat resume, tidak dibacakan semua, tebal sekali. Kita minta juga termohon untuk menyampaikan resumenya saja. Pihak terkait posisinya tidak sama dengan pemohon dan termohon, karena sebenarnya yang berhadapan-hadapan ini adalah pihak termohon, pihak pemohon dan pihak termohon. Pihak terkait pun kalau MK tidak menganggap tidak perlu, MK bisa menolak kehadirannya. Olehnya itu dalam soal penggunaan waktu nanti kita batasi tidak sama dengan pihak pemohon dan pihak termohon, tapi kita berharap ya semua yang mau disampaikan bisa disampaikan, tapi tolong disampaikan secara singkat gitu ya. Demikian juga dengan Bawaslu tidak berhadapan dengan termohon dan tidak berhadapan dengan pemohon, tetapi memberi keterangan apa yang dilakukan selama proses pelaksanaan sampai pelaksanaan pilkada itu.
Baik, kita tetap patuh pada prokes, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di tempat lain. Kalau itu tidak sendiri atau ada beberapa lebih dari satu orang di ruangan yang sama. Silakan saudara termohon, siapa yang menyampaikan. Sekali lagi kita berharap saudara menyampaikan pokok-pokoknya saja. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis. Mohon izin nanti yang akan menyampaikan secara bergantian, prinsipal dengan kuasa hukum. Dan mohon izin juga kami tidak menyampaikan PowerPoint karena powernya sudah ada di poin-poin yang kami sampaikan dalam jawaban termohon. Yang pertama yang akan kami sampaikan soal eksepsi Yang Mulia akan disampaikan oleh kuasa hukum. Nanti pengantar pokok permohonan sebelum menjawab dalil-dalil pemohon akan disampaikan oleh komisioner prinsipal KPU Kalsel, kemudian menjawab dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon akan disampaikan kembali oleh kuasa hukum, dan petitum akan disampaikan oleh kuasa hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam eksepsi Yang Mulia Ketua Majelis dan anggota, kami menyampaikan 3 eksepsi. Yang pertama soal kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut kami termohon berdasarkan pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 dan seterusnya, objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan. Jadi penetapan perolehan suara hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Bahwa perihal-perihal yang dimohonkan oleh pemohon Yang Mulia setelah kami baca dari awal sampai akhir, dalam posita-positanya tersebut kemudian menyampaikan ada beberapa soal politik uang, kemudian paslon 1 sendiri secara langsung melakukan politik uang juga dinyatakan oleh pemohon dalam dalilnya. Kemudian ada oknum birokrasi dan aparat desa di seluruh kecamatan PSU dimanfaatkan menjadi tim ses paslon 1, ada intimidasi dan premanisme dan seterusnya. Yang Mulia, menurut kami dalil-dalil pemohon tersebut sebenarnya masuk dalam kriteria pasal 73 Undang-Undang Pemilihan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilihan. Jadi bukan perselisihan hasil pemilihan. Bahwa dengan demikian Yang Mulia, menurut kami Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara akuo. Selanjutnya eksepsi yang kedua Yang Mulia soal kedudukan hukum pemohon mengacu pada pasal 158 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pemilihan. Untuk provinsi yang jumlah penduduknya 2.000 sampai 6.000, maka pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5%. Data agregat kependudukan semester 1 tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4.070.320, sehingga ketentuannya adalah 1,5%. Apabila ada total suara sah selisihnya, maka pemohon bisa mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Faktanya perolehan suara selisih antara pemohon dengan pihak terkait Yang Mulia itu berjumlah di halaman 5 permohonan kami 39.945 suara atau 2,35%. Nah, oleh karena itu menurut kami Yang Mulia, kedudukan hukum pemohon, menurut kami pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Selanjutnya eksepsi yang ketiga yang terakhir soal permohonan pemohon yang tidak jelas, mengacu kembali ke pasal 8 ayat 3 huruf B angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 dan seterusnya, yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Kemudian dalil-dalil pemohon yang disampaikan ternyata tidak terkait dengan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, tapi mengenai tuduhan money politik. Maka menurut kami dalil-dalil pemohon tersebut tidak jelas.
karena persidangan ini sebenarnya memeriksa perselisihan hasil, bukan memeriksa soal money politik. 3 eksepsi itu yang mulia yang kami sampaikan. Kemudian untuk pengantar pokok permohonan mohon izin disampaikan langsung oleh prinsipal, karena secara holistik prinsipal yang mengetahui segala proses pemungutan suara ulang di Kalimantan Selatan. Terima kasih yang mulia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum termohon menjawab dalil-dalil pemohon, izinkan termohon untuk menyampaikan pengantar pokok jawaban termohon. Pengantar jawaban termohon mengenai ringkasan seluruh proses pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, hingga termohon menetapkan hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 17 Juni 2021. Pengantar permohonan. Pengantar itu dianggap dibacakan? Dianggap dibacakan. Ya. Yang mulia, setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 124 garing dan seterusnya pada tanggal 19 Maret 2021, berbagai bentuk langkah yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan serta ketaatan terhadap hukum, melaksanakan kewajiban termohon menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 157 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Termohon telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, termohon telah melakukan berbagai bentuk persiapan dalam rangka menghadirkan pemungutan suara ulang secara demokratis sesuai dengan asas luber dan jurdil, serta memegang teguh pada prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Proses dan fakta dari proses pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh termohon. Pertama, dari rangkaian persiapan yang dilakukan mulai dari KPU Republik Indonesia telah mengkoordinasikan termohon untuk menunjang efektivitas penyelenggaraan pemungutan suara ulang yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Adil dan jujur tidak hanya dalam tindak laku dan ucapan penyelenggaraan, namun sejak dalam hati dan pikiran sesuai kerangka hukum pemilihan. Setelah mengkoordinasikan termohon, KPU Republik Indonesia telah menerbitkan arahan kebijakan secara tertulis melalui surat dinas nomor 276 garing dan seterusnya pada tanggal 26 Maret 2021 perihal penjelasan pemungutan suara ulang pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Saudara Kalimantan termohon Selatan. itu dilewati saja, langsung ke halaman 10 aja, poin C. Siap yang mulia. Setelah seluruh rangkaian persiapan, langkah yang telah kita lakukan telah melakukan sosialisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, kemudian membentuk baru PPK KPPS sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi, serta melakukan evaluasi anggota PPS sebelum melakukan penetapan kembali. Langkah-langkah pembentukan PPK dari 7 kecamatan yang menjadi lokus pemungutan suara ulang, tidak terdapat satupun ketua dan anggota PPK yang bertugas pada pemungutan suara pada 9 Desember yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, dan KPU Kota Banjarmasin. Kemudian pembentukan baru KPPS dari 827 TPS, seluruhnya TPS melalui koordinasi dan supervisi KPU Kabupaten Kota telah menetapkan ketua dan anggota KPPS yang baru sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun dalam seluruh proses pembentukan KPPS, jajaran termohon telah melakukan dengan sebaiknya dan menyelenggarakan secara transparan, membuka tanggapan dan masukan masyarakat, serta rekomendasi dari Bawaslu. Dan dari seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya telah ditindaklanjuti oleh jajaran termohon. Kemudian tahapan selanjutnya adalah proses pencermatan daftar pemilih. Termohon tidak melakukan pemutahiran data pemilih, melainkan melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih
DPTB, DPPH, dan DPTB dengan tujuan untuk memastikan pertama, pemilih-pemilih yang menggunakan hak pilih dengan kategori DPTB untuk dapat diundang atau diberikan C pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih pada 9 Juni 2021. Kemudian tujuan keduanya untuk memastikan seluruh pemilih baik DPTB, DPPH maupun DPT masih memenuhi syarat sebagai pemilih untuk dengan indikator berbagai hal. Pertama, memastikan pemilih masih hidup, yang kedua tidak dicabut hak politiknya, yang ketiga tidak beralih status sebagai anggota TNI atau Polri. Hasil dari proses pencermatan daftar pemilih telah disampaikan kepada para pihak, kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Bawaslu Kabupaten Kota, serta kepada masing-masing pasangan calon. Kemudian tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang mulia. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara dari 827 TPS, seluruh saksi masing-masing pasangan calon telah bertanda tangan dan menerima hasil pemungutan suara di TPS. Kemudian rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dari 7 kecamatan, semua saksi pasangan calon hadir menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Di Kabupaten Tapin, dari 3 kabupaten kota lokus pemungutan suara ulang, hanya 1 kabupaten yang tidak terdapat saksi pasangan calon saat prosesi rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, yaitu di Kabupaten Tapin, saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak hadir. Selain dan selebihnya, seluruh saksi pasangan calon hadir dan menyaksikan proses rekapitulasi di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi, dan seluruh hasil penghitungan rekapitulasi telah disampaikan kepada Bawaslu, telah disampaikan salinannya kepada masing-masing pasangan calon. Demikian yang mulia pengantar permohonan ini sebagai ringkasan terhadap seluruh proses yang telah diselenggarakan oleh termohon sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen menyelenggarakan pemungutan suara ulang sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon akan dijawab oleh kuasa hukum kita. Baik, silakan.